Light of the world, you step down to the darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with me.
It doesn't matter where I run, you there for me. It doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you lift me when I'm fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter what I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I'm fall. Oh, my life is saved by the mercy of your grace. Say, you are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. It doesn't matter where I run, you there for me. It doesn't matter what I've done, you loved for me. You wipe away the tears, you lift me when I'm fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I'm fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you.
bisa suara-suara kalian nyampe ke sini semua. Kalian tetap semangat ya, kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersuka cita dalam segala hal gitu. Nah jadi kita mau tetap memuji dan menyembah Tuhan. Aku gak akan banyak ngomong lagi, kita mau langsung memuji dan menyembah Tuhan bareng-bareng. Are you ready guys? Kau Allah yang besar, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur, hati kami menyembah Kau, Raja Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti.
tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Bukan ku, oh
Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan segenap hatimu yang ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan. Sing it, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, inalaya masjid kiri nalaya labo. Haleluya. Terlalu besar Engkau, terlalu indah Engkau dalam hidup kami. Oh, inalaya masjid kiri nalala. Inalaya masjid kiri nalaya labo. Haleluya. Kami mau naikkan, kami mau pujikan segala sembah. Kami naikkan Tuhan, pujian kami, segenap sembah kami hanya bagimu. Sebab Engkau Tuhan, Raja yang besar, Kau yang bertata di atas segala
praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
Shalom warga kerajaan, menyambut daripada pertanyaan banyak orang kepada kami, para pemimpin. Mereka tanya, what must we do? Apa yang harus kita lakukan pada saat seperti ini? Minggu lalu saya katakan perhatikan keadaan diri sendiri, waspada kepada penyesatan. Maka yang kemudian kita harus lakukan adalah hati-hati apa yang kamu dengar. Firman Tuhan berkata, you will hear ya rumors of war. Terjemahan lain berkata rumors. Rumors itu sesuatu yang belum tentu benar. Zaman sekarang namanya hoax. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Tapi ketakutan juga datang dari perkataan setan. Datang daripada apa yang kamu lihat, yang kamu rasa, yang kamu dengar. Lukas 21 mengatakan bangsa-bangsa akan dalam keadaan kacau. Orang mati ketakutan. Karena apa? Karena apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Kekacauan di antara apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Karena itu yang kedua kita harus berjaga-jaga apa kita dengar. Demikian juga begitu banyak sekarang ini serangan kepada hamba-hamba Tuhan. Oh kamu sudah dengar ini itu, ini itu, ini itu. Saudara-saudara, cek and recheck kebenarannya. Dan ada yang tidak perlu disampaikan. Saya memerintahkan pada semua pemimpin kita. Kalau ada berita hamba Tuhan jatuh, hamba Tuhan dikhianati anaknya, itu jangan disebarkan. Sebab itu memuliakan setan dan memuliakan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan kalau ada orang bertobat. Kalau jiwa-jiwa dijangkau. Orang disembuhkan, siarkan itu di gunung, oke? Beritakan dari atap rumah. Tetapi hati-hati apa yang kamu dengar. Karena firman Allah mengatakan, war and rumors of war. Kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan, salah satu paling jelas adalah, yaitu apa yang terjadi pada bangsa Israel. Sekali lagi saya katakan, Israel adalah Israel, gereja adalah gereja. Kalau saya pernah bilang gereja itu Israel rohani ya saya keliru lah. Umat Tuhan betul. Tapi kita bukan Israel. Israel itu sendiri. Dan apa yang katakan Tuhan tentang bait Allah yang diruntuhkan itu bangsa Israel kan. Saat ini kalian harus tahu. Tempat paling strategis untuk menghancurkan Israel adalah Golden Heights. Ya, Golden Heights itu dulu Bet-Shan namanya ya. Saudaraku, adalah tempat yang paling strategis. Dulu dikuasai Suriah. Dan Israel tidak mungkin menyerahkannya. Dan ketahuilah, tentara Rusia sudah ada hari ini. Sudah ada untuk melatih tentara Suriah di perbatasan Israel di Golden Heights. Kalau kita tidak mengerti itu tanda zaman, saya tidak tahu lagi lah. Banyak orang ribut, ini tandanya corona, ini tanda zaman atau tidak. Firman Allah mengatakan, akan ada penyakit sampar, gempa bumi, rumors of war. Hati-hati yang kamu dengar. Pastikan kamu cuma mendengarkan suara yang datang dari sorga. Amin. Kalaupun kita melihat berita-berita itu, kita harus tahu bahwa penyelamatan kita sudah dekat. Amin. Tuhan Yesus akan segera datang. Karena itu Israel itu adalah seperti detik jam yang menuju tengah malam. Akan tiba malam di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Kita melihat Turki mau menyerang Yunani dan sebagainya. Turki mau dibangkitkan kekaisaran Ottoman yang dulu. Lihat sebagai tanda zaman. Itu yang disebutkan Alkitab, kitab Daniel, kerajaan utara. Bukan Rusia. It's Turkey. Karena itu take heed, waspada dan hati-hati apa yang kau dengar. Tuhan memberkati. Amin. Shalom GGC Malang, Shalom GGC GCC. Apa kabar kalian semua? Saya percaya kita semua dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi di mana Tuhan masih memperhatikan kehidupan kita, di mana Tuhan masih memberikan rahmat-Nya atas setiap kita. Nah, mari Kigen sore hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Supaya kiranya apa yang kita dengarkan melalui apa yang dibagikan sore hari ini bisa benar-benar menjadi kehidupan, benar-benar bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu
Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Apapun yang kami akan dengarkan sore hari ini, mari urapi bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Biar apapun yang disampaikan adalah isi hati-Mu. Kami mau menangkap, kami mau menerimanya dengan sukacita. Dan aku berdoa kiranya Roh Kudus memimpin kami semua, sehingga apa yang kami dengarkan menjadi sebuah kebaikan, Tuhan memperhitungkan menjadi sebuah kebenaran, dan masing-masing dari kami yang mendengarnya, kami beroleh pengalaman untuk mengalami Yesus Kristus secara pribadi dalam kehidupan kita semua. Terima kasih, biar sore hari ini kami mau mendengarkan dengan sukacita dan pengertian yang benar. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara-saudaraku GCC, sore hari ini kita akan berbicara sebuah tema yang kita masuki dalam bulan September ini, yaitu temanya adalah promoting. Kalau dari minggu lalu kita mendengarkan bagaimana kakak kita, Pastor Riz Maulani dari Rock Ambon menyampaikan tentang promosi yang berasal dari Tuhan, maka biar kurang lebih apa yang disampaikan sore hari ini juga kita bisa tangkap sebagai bagian dari kelanjutan firman Tuhan yang dibagikan sebelumnya. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara tentang promosi, itu sendiri, saya belajar definisinya terlebih dahulu. Saya berusaha untuk mencari apa sih definisi dari promosi itu sendiri. Nah, dikatakan bahwa promoting, itu diambil dari kata to promote, kata dasarnya ya, to promote. Bahasa Inggrisnya seperti ini, advance or raise someone to a higher position or rank. Diterjemahkan singkatnya seperti ini kurang lebihnya. Meningkatkan atau menaikkan seseorang kepada tingkatan atau posisi yang lebih tinggi. Jadi menaikkan atau meningkatkan seseorang kepada tingkatan atau posisi yang lebih tinggi. Dalam artian membuat seseorang berada di level yang berikutnya lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Nah, kalau berbicara tentang promosi itu sendiri, waktu saya renungkan ini kembali, mari kita belajar sore hari ini untuk bisa mengerti bahwa berdasarkan sumbernya, berdasarkan asalnya, promosi sendiri dibagi menjadi beberapa hal. Nah, yang pertama, promosi yang bersumber dari diri sendiri, ya, atau saya menyebutnya sebagai self claim, ya. Saya menyebutnya sebagai self claim atau promosi, kita mempromosikan diri kita sendiri. Contohnya misalnya seperti kalau kita hendak berjualan sesuatu atau kita menawarkan sesuatu, barang yang baru kepada orang lain, atau kita punya pekerjaan yang baru, maka kita mempromosikan, kita menceritakan tentang apa yang kita tawarkan, apa yang hendak kita sampaikan, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang promosi yang bersumber dari diri sendiri. Mari kita lihat dalam Lukas 14 ayat 7 sampai 11, ya. Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Dikatakan demikian. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan.
Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara, saya mau berkata seperti ini bahwa mempromosikan diri sendiri bukan berarti sebuah hal yang jelek atau hal yang buruk untuk dilakukan. Tetapi yang kita mau pelajari apa dampaknya ketika kita melakukan promosi, memaksakan diri sendiri untuk dipromosikan. Dalam artian terlalu berlebihan, terlalu over. Saya menggunakan istilah overclaim, ya, overclaim. Katakan misalnya saudara menyatakan bahwa saya ini orang yang hebat, saya ini orang yang luar biasa, saya ini orang yang rendah hati, saya ini orang yang takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu dikerjakan dengan pusat diri kita sendiri. Ketika itu semua dikerjakan dengan motivasi yang lain supaya kita ingin mencari pujian dan lain sebagainya, maka saya menyebutnya sebagai overclaim. Nah, apa dampaknya ketika kita menjadi overclaim? Dampaknya adalah kita menuntut orang lain. Kita akan menuntut orang lain untuk mengakui apa yang kita sampaikan. Kita akan menuntut orang lain untuk setuju dengan apa yang kita sampaikan. Kita akan menuntut orang lain untuk memposisikan diri kita di posisi yang kita miliki ekspektasinya. Nah, sehingga ketika ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan, kita akan mulai merasa insecure atau merasa tidak aman dengan orang lain. Kita akan mudah tersinggung, kita akan hidup terus dikejar-kejar oleh rasa takut dipandang buruk oleh orang lain, rasa takut karena kita dipandang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, dan lain sebagainya. Nah, sering orang ketika mereka melakukan hal yang disebut sebagai overclaim ini, mereka sebagai orang-orang yang peka melihat kesalahan dan kelemahan orang lain. Sehingga fokus, waktu, energi, dan tenaganya dihabiskan untuk bisa membuat diri merasa lebih daripada orang lain. Sehingga mudah sekali untuk kita bisa menghakimi dan melihat kelemahan orang lain. Begitu mudahnya melihat kelemahan orang lain. Nah, ketika kita menjadi overclaim ini, kita akan ngerasa nggak aman dengan diri kita sendiri. Kita akan ngerasa insecure dengan diri kita sendiri. Dan fokus, waktu, dan energi kita akan banyak dihabiskan untuk terus melihat kelemahan orang lain. Dan merasa nggak aman, jangan sampai saya tersaingi dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ketika kita mempromosikan diri kita, ketika kita menyatakan sesuatu kepada orang lain dan orang lain mengakui dari apa yang kita klaim, orang lain memberikan pengakuan atas performa kerja kita, orang lain memberikan pengakuan atas kecakapan kita, atas kemampuan kita, dan lain sebagainya. Maka yang berikutnya adalah bahwa promosi itu berasal dari pengakuan orang lain. Ya. Yang kedua, promosi yang berasal dari pengakuan orang lain atau sesama di sekitar kita. Nah, ketika kita mempunyai kecakapan, ketika seseorang memiliki skill yang juga dirasakan dampaknya oleh orang lain, maka pengakuan dari orang lain itu tidak bisa disangkal. Maka pengakuan dari orang lain itu adalah sebuah konsekuensi atau keniscayaan bahwa oh iya benar, apa yang kamu katakan itu sesuai dengan klaim yang kamu sudah katakan, begitu ya. Nah, apa kata firman Tuhan juga tentang pengakuan dari orang lain ini? Amsal 22 ayat 29 berkata demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa Amsal pun menulis bahwa kecakapan seseorang dalam melakukan pekerjaannya, performa seseorang dalam mengerjakan apa yang dia kerjakan,
ketika mendapatkan pengakuan, maka itu akan memperoleh yang disebut sebagai penghargaan. Ketika saudara bekerja di sebuah perusahaan, saudara yang ada di marketplace, ketika saudara perform, ketika saudara punya perform pekerjaan yang baik, saudara punya skill yang baik, nah saudara akan dipromosikan ke tingkat atau level yang berikutnya. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi, itu adalah sebuah keniscayaan yang kita sendiri nggak bisa dihindari. Nah, artinya promosi yang berasal dari pengakuan orang lain sekali lagi adalah sebagai akibat atau konsekuensi dari kecakapan kerja yang dimiliki oleh seseorang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika promosi yang berasal dari orang lain tidak diimbangi oleh karakter yang kita miliki, tidak diimbangi oleh kepribadian yang kuat juga, maka banyak orang yang hari-hari ini mereka merasakan lelah, mereka merasakan capek. Karena saudara harus mengerti bahwa promosi yang diberikan oleh orang lain itu disertai dengan sebuah ekspektasi. Dengan kata lain, ketika saya berikan analogi, ketika saudara diberikan posisi manajer, maka tanggung jawab, maka ekspektasi dari pimpinan saudara, maka ekspektasi dari perusahaan yang memberikan saudara posisi, ada beberapa hal yang mereka ingin untuk saudara bisa kerjakan, untuk saudara bisa lakukan. Nah, ketika tidak diimbangi oleh karakter yang kita miliki, ketika tidak diimbangi oleh kapasitas yang kita miliki, maka kita akan bisa merasa lelah. Kita akan mengalami yang disebut sebagai burnout. Karena tuntutan posisi itu tadi, gitu ya. Jadi seperti itu saudara. Posisi atau promosi yang diberikan oleh orang lain sekali lagi membawa sebuah konsekuensi dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga saudaraku adalah promosi yang berasal dari Tuhan atau promosi yang diberikan oleh Tuhan. Nah, beberapa contoh dari tokoh Alkitab seperti yang dibahas minggu lalu oleh Pastor Riz Maulani, kita sendiri bisa melihat bahwa beberapa tokoh di dalam Alkitab mereka memperoleh kemurahan Tuhan untuk posisi tertentu, memperoleh kemurahan Tuhan untuk mengerjakan banyak tanggung jawab yang besar. Nah, hari ini saya mau membahas dari sisi yang berbeda. Mari kita buka terlebih dahulu di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 7. Nah, saudara, saya akan membacakan dalam terjemahan The Message ya. Saya akan langsung terjemahkan dalam terjemahan yang mungkin lebih sederhana, dalam terjemahan mungkin yang dengan kalimat yang sesuai dengan padanannya ya, dengan bahasa yang lebih sederhana. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 7 dalam terjemahan The Message. Aku memiliki perhatian khusus kepadamu, para pemimpin rohani. Aku tahu bagaimana menjadi seorang pemimpin di dalam penderitaan Kristus yang mendatangkan kemuliaan. Inilah perhatianku kepada kamu sekalian, bahwa sebagai seorang gembala, kamu memperhatikan domba-domba yang aku percayakan dengan ketekunan. Bukan karena sebagai sebuah kewajiban, tetapi karena engkau ingin menyenangkan Tuhan. Tidak dengan melakukan perhitungan, engkau melakukan dan engkau memperhitungkan apa yang aku dapatkan, tetapi engkau lakukan demikian saja. Tidak secara semena-mena menyuruh orang lain untuk melakukan ini dan itu, tetapi dengan kelemah lembutan menunjukkan kepada mereka bagaimana cara melakukannya. Ketika Tuhan yang seorang gembala agung itu datang kepada kita dan memerintah, Ia akan melihat
hidupmu benar dan memuji Engkau dengan kemurahan hatinya. Dan engkau, orang yang lebih muda, harus mengikuti keteladanan pemimpinmu. Tetapi semua kamu, baik pemimpin maupun orang yang dipimpin, adalah sama. Jadilah rendah hati satu dengan yang lain, karena itulah kebanggaan Tuhan. Tuhan disukakan dengan orang yang sederhana hatinya. Jadi, cukuplah dengan siapa dirimu, dan jangan merendahkan orang dengan memandang dirimu lebih daripada orang lain. Tangan Tuhan yang kuat itu menyertai engkau. Perhatikan ini baik-baik. Ia akan mempromosikan engkau di waktu yang tepat. Hiduplah dengan ketekunan di hadapan Tuhan, dan Ia yang akan memelihara engkau. Nah, saudaraku, dari ayat ini kita belajar bahwa sebelum Tuhan menyatakan bahwa Ia akan mempromosikan engkau tepat pada waktunya, Tuhan terlebih dahulu menetapkan siapa kita. Tuhan terlebih dahulu menentukan siapa identitas kita di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita berbicara tentang promosi yang berasal dari Tuhan, maka itu tidak lepas dari bagaimana cara Tuhan mempromosikan kita. Nah, bagaimana cara Tuhan mempromosikan kita anak-anaknya? Yang pertama adalah dengan ditetapkan, kemudian ditempatkan. Apa maksudnya? Mari kita belajar seperti ini, saudaraku. Nah, ketika ayat ini tadi menyatakan pernyataan Petrus kepada para jemaatnya, kepada para murid-muridnya, Petrus menyatakan terlebih dahulu apa yang mesti dikerjakan, bagaimana hal-hal yang harus dikerjakan sesuai dengan ketetapan Tuhan, apa hal-hal yang harus dikerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan dengan sesuai firman Tuhan. Nah, mari kita ambil contoh seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Musa. Musa bahkan sebelum dilahirkan, bahkan ketika dia masih kecil pun, Tuhan sudah menetapkan Musa sebagai seorang pemimpin yang besar, yang akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu adalah statement Tuhan jauh-jauh hari. Nah, tetapi ketika sesudah Tuhan menyatakan itu, apakah Musa langsung menjadi pemimpin? Tentu tidak. Selama 40 tahun pertama Musa dibesarkan dalam istana dan dia belajar tentang kepemimpinan, dia belajar bagaimana hidup di dalam kerajaan. Dan kemudian Tuhan membawa Musa untuk kuliah 40 tahun lagi berikutnya di padang belantara, di mana Tuhan di situ banyak menyatakan hal kepada Musa, mengajarkan banyak hal kepada Musa. Nah, Musa harus melalui 80 tahun persiapan kehidupannya sebelum dia ditempatkan posisinya sebagai seorang pemimpin dari bangsa Israel. Sama halnya dengan cerita Daud. Ketika Daud diurapi menjadi seorang raja, apakah otomatis Daud langsung menjadi raja? Tentu tidak. Setelah Daud menerima pengurapan, Daud harus melalui sekolah kehidupan yang demikian panjang sampai dia benar-benar menduduki tahta sebagai seorang raja. Sama halnya ketika Yusuf, yang Tuhan memberikan mimpi bahwa Yusuf akan menjadi seorang yang besar. Itu adalah ketetapan Tuhan. Tetapi dari ketetapan sampai pada posisi ditempatkan, ada sebuah proses yang mesti harus dijalani. Nah, bedanya dengan promosi yang berasal dari manusia, baik dari diri sendiri maupun orang lain, kita harus fight, kita harus berjuang dengan kekuatan kita untuk memperoleh pengakuan. Kemudian baru kita diberikan reward sebagai seorang pemimpin, diberikan reward sebuah posisi sesuai dengan kapasitas dan kecakapan kita. Tetapi cara Tuhan berbeda. Cara Tuhan adalah
menetapkan posisi atau menetapkan identitas seseorang sebelum pada posisi tertentu. Jadi seperti kita ditetapkan sebagai pribadi, sebagai ciptaannya yang segambar dan serupa dengan Kristus. Tuhan menetapkan, tetapi untuk mencapai posisi yang seperti itu kita butuh melalui yang disebut sebagai proses. Nah, saudara mulai menangkap ya perbedaannya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita hidup berjalan di dalam ketetapan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Mari kita belajar sore hari ini. Ada dua hal bagaimana cara kita hidup di dalam ketetapan Tuhan. Ya, yang pertama adalah involvement atau keterlibatan. Terlibat di dalam hal apa? Tentunya terlibat di dalam rencana Tuhan atas hidup kita, saudaraku, ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa terlibat di dalam rencananya Tuhan? Pertama, kita harus tahu yang disebut sebagai kebenaran. Cukup tahu aja? Enggak. Tetapi kita juga harus belajar untuk merenungkan kebenaran. Nah, yang berikutnya adalah menghidupi kebenaran. Tahu kebenaran adalah bahasa yang mungkin sering kita dengar adalah memiliki pikiran Kristus, ya, untuk kita mengenal Kristus. Nah, ketika kita merenungkan kebenaran, kita merasakan apa yang Kristus rasakan. Dan waktu kita menghidupi kebenaran, kita memperkatakan dan melakukan apa yang Kristus kerjakan. Nah, bahasa sederhananya seperti itu ya. Nah, jadi keterlibatan berbicara tentang mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, saudara. Ya, nah jadi kata kunci dari involvement ini sendiri, dari keterlibatan ini sendiri adalah sampai kita menghasilkan buah kehidupan. Ya, sampai kita menghasilkan buah kehidupan. Kita nggak bisa bahwa berharap memperoleh promosi dari Tuhan hanya dengan dari jauh, cuma sekedar berkata-kata, atau kita cukup tahu dengan berbagai macam pengajaran. Tetapi lebih dari itu, apa yang kita percayai, apa yang kita ketahui, mesti kita renungkan setiap saat, mesti kita renungkan siang dan malam, bahkan kita hidupi sehingga apa yang kita percayai, apa yang kita imani itu menjadi sebuah kebenaran, menghasilkan yang disebut sebagai buah kehidupan. Nah, saudara, saya percaya bahwa sebuah promosi yang berasal dari Tuhan itu adalah proses, ya, adalah sebuah proses, bukan sebuah hal yang instan, tiba-tiba kita peroleh seperti itu saja. Maka dibutuhkan yang pertama tadi ini adalah involvement atau keterlibatan di dalam proyeknya Tuhan. Keterlibatan di dalam rencananya Tuhan. Mari kita belajar untuk bisa terlibat, ya. Indikasinya apa? Sekali lagi indikasinya adalah buah kehidupan. Saya pikir kalau kita mengenal banyak pengajaran, kita memiliki banyak pengetahuan, nggak salah dengan itu. Tetapi kita mau belajar untuk melampaui itu, yaitu dengan merenungkan dan melakukannya, sehingga kehidupan kita ini benar-benar berbuah, ya, sehingga orang benar-benar bisa melihat melalui buah kehidupan kita siapa Yesus, siapa Kristus yang kita sembah. Nah, bagaimana caranya yang kedua untuk hidup dalam ketetapan Tuhan? Yang kedua adalah komitmen atau engagement. Nah, saudara, kadang memulai sesuatu aja nggak cukup. Tetapi kita butuh yang disebut sebagai komitmen atau engagement atau benar-benar terikat di dalamnya. Apa itu maksudnya? Dengan tekun menyelesaikan apa yang telah Tuhan mulai di dalam hidup kita. Ya, jadi dengan tekun menyelesaikan apa yang telah Tuhan mulai dalam kehidupan kita. Kita mengerjakannya by proses. Dengan ketekunan, dengan konsistensi kita kerjakan terus, sampai benar-benar kita menyelesaikannya
sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka sekali lagi kita belajar bahwa saya katakan seperti ini, promosi tidak jatuh dari langit. Promosi adalah sebuah bagian dari perjalanan proses kehidupan kita yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, jadi saudaraku, untuk kita bisa tinggal di dalam rencananya, untuk kita bisa berkomitmen di dalamnya, tentunya ada berbagai macam tindakan yang harus keluar dari apa yang kita pikirkan. Harus ada tindakan yang keluar dari apa yang kita rasakan. Nah, tindakan itu lahir dari ucapan syukur kita atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, ya. Apa yang kita kerjakan bukan untuk meraih pengakuan dari orang lain, apa yang kita kerjakan bukan untuk memperoleh pencapaian atas posisi tertentu, tetapi sebagai bentuk tahu diri kita bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Bahwa pusat segala apapun yang kita kerjakan, bahwa promosi itu semua datangnya dari Tuhan dan oleh Tuhan. Maka saudaraku, kesimpulannya adalah promosi yang berasal dari Tuhan bukan tentang posisi, tetapi tentang tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Yang berikutnya, promosi bukanlah sebuah pencapaian, tetapi adalah keniscayaan atau konsekuensi dari hidup di dalam rencana atau ketetapan Tuhan. Sekali lagi, promosi bukanlah sebuah pencapaian, tetapi keniscayaan atau konsekuensi dari hidup di dalam rencana atau ketetapan Tuhan. Yang berikutnya adalah bahwa kita bisa belajar melalui tokoh-tokoh Alkitab, dari kisah-kisah yang kita baca di dalam firman Tuhan. Orang-orang yang hidupnya beroleh promosi dari Tuhan selalu menjadi teladan hidup. Bukan cuma dari perkataan atau pengajarannya saja, tetapi dari buah kehidupan yang bisa kita lihat, bisa kita kecap, dan bisa kita rasakan atau real, nyata. Ya. Nah, saya belajar seperti ini saudaraku, bahwa ketika saya renungkan ini, saya mendapatkan sebuah impresi seperti ini. Ketika kita ngerasa bahwa, oh ya saya ini pemimpin, saya punya posisi dan ini dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mungkin kita cakap dalam mengajar, tetapi kita tidak mengerjakan dalam kehidupannya, semua itu menjadi sia-sia. Ya, waktu saya merenungkan ini, saya mendapatkan impresi seperti ini. Ada sebuah kalimat yang tiba-tiba terlintas dalam pemikiran saya, dalam hati saya, bahwa bagi seorang pemimpin untuk menggerakkan orang yang tidak kita kenal, kita bisa menggerakkan mereka dengan perkataan kita. Tetapi seorang pemimpin untuk bisa menggerakkan inner circle mereka adalah seorang pemimpin yang bertindak dengan kehidupannya, dengan perbuatannya, lebih dari sekedar perkataan mereka. Nah, saudara, pada akhirnya kita sungguh-sungguh belajar hari-hari ini bahwa promosi bukan tentang posisi, tetapi sebagai sebuah bentuk tanggung jawab. Promosi adalah sebuah konsekuensi, bukan sebuah tujuan akhir, yang merupakan akibat dari apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Promosi adalah sebuah titik di mana ketika kita hidup di dalam jalan yang Tuhan udah tetapkan dalam kehidupan kita, adalah sebuah titik yang akan kita lalui. Nah, promosi bukan berbicara tentang saudara dan saya. Promosi adalah berbicara tentang bagaimana kita hidup dan menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghidupi rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Bagaimana kita berjalan di dalam panggilan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kita. Pusatnya apa? Kristus. Mari kita belajar sore hari ini saudaraku, bahwa kita mengubah cara pandang kita dengan kita tidak lagi mengejar sebuah posisi, bahwa kita tidak lagi mengejar sebuah promosi.
bahwa usaha yang kita lakukan untuk sebuah pencapaian, usaha yang kita lakukan untuk membuktikan siapa kita di hadapan orang lain, itu adalah sebuah usaha yang sia-sia. Karena kita akan berujung pada kekecewaan ketika kita tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain, ketika ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan, ketika kita tidak dihargai dan lain sebagainya. Seperti ada tertulis bahwa apapun yang kamu kerjakan, kerjakan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka kita percaya bahwa posisi adalah sebuah keniscayaan atau sebuah konsekuensi dari apa yang kita kerjakan. Promosi adalah sebuah titik di mana jalan yang kita lalui, yang sudah Tuhan tetapkan akan kita lalui, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, supaya nama Tuhan yang dipuji oleh semua orang, supaya orang boleh mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh belajar sore hari ini bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita jauh lebih penting daripada apa yang akan saya terima. Bahwa itu semua jauh lebih penting daripada apa yang akan saya dapatkan. Sore hari ini, mari kita kembali lagi kepada komitmen kita bahwa kita akan hidup di dalam panggilan Tuhan. Komitmen kita bahwa kita akan hidup di dalam ketetapan Tuhan. Maka posisi itu adalah sebuah bonus. Promosi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Biarlah semua pujian, semua kemuliaan, semua hormat hanya bagi Yesus Kristus, Sang Raja. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat Koyo yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah makanan rohani buat kita dan menjadi kekuatan buat kita. Jadi bukan cuma sekedar setiap minggu kita terima firman Tuhan, tapi setiap hari kita juga harus makan firman Tuhan, guys. Oke, kita hari ini kita akan menerima berkat Tuhan, menyambut firman Tuhan, dan berkomitmen dalam hati kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita terima kasih karunia berkat Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, Engkau baik, Tuhan Yesus, Engkau hebat, Roh Kudus, Engkau adalah sahabat yang luar biasa bagi kami semuanya. Hari ini kami bersukacita, beria-ria di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan kami, sukacita kami, damai sejahtera kami, penuntun hidup kami. Sebab itu kami mengiyakan, berkomitmen untuk melakukannya bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu, bersama tubuh Kristus yang lainnya. Kami berpusat kepada firman-Mu, berpusat kepada apa yang Engkau katakan. Dan perkataan-Mu adalah benar-benar kehidupan. Hari ini kami buka hati, pikiran dan perasaan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada, di sekolah, di kuliah-Mu, di tempat permainanmu, pertemananmu, semua aktivitas kegiatanmu, memuliakan nama Tuhan. Diberkati engkau jasmani, rohani, jiwani, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya sehat, semuanya baik-baik di dalam nama Yesus. Untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupanmu, melalui tubuhmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang diperbuat tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Dengan maksud, dengan tujuan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya banyak orang datang dan mengenal tentang Kristus Yesus Tuhan Allah yang benar, yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap menjadi pelaku firman-Mu, kami siap menerima firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami terima berkat Tuhan yang luar biasa ini. Haleluya. Amin.